Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nur dari Body Image Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang hubungan antara pikiran, emosi, energi, dan juga vibrasi, serta kaitannya dengan kehidupan kita. Seringkalinya saya mendapatkan WA dari banyak orang yang inginnya berkonsultasi tentang masalah ya, entah itu masalah pekerjaan, bisnis, masalah keluarga, dan juga masalah-masalah yang lainnya. Dan saya selalu menyarankan untuk membetulkan atau memperbaiki energinya. Apa hubungannya energi dengan masalah-masalah yang ia dapatkan? Ketahuilah bahwa di semesta raya yang maha luas ini tidak ada yang namanya ruang kosong. Jadi semua benda di semesta ini adalah energi. Misal saya pegang korek api, ini juga energi. Benda di sini juga energi, kacamata energi, meja ini energi, dan juga semuanya energi. Termasuk antara saya dan juga kamera ini. Jaraknya kurang lebih 50 meter atau 1 meter ini ya. Terkesan antara saya dan kamera ini juga energi. Atau ruangan ya, antara tembok ini dan juga tembok sebelah ini kan kelihatannya ruangan kosong. Sebenarnya tidak, hanya mata kita saja yang tidak mampu melihat secara langsung. Jadi semua unsur di semesta ini padat. Ya, artinya terisi full dengan energi. Termasuk juga manusia, saya dan Anda semuanya adalah energi. Kaitannya dengan permasalahan tadi apa? Nanti akan nyampe di sana. Pikiran kita ini juga memancarkan energi. Dan jantung kita yang berdetak ini juga memancarkan energi. Bahkan menurut beberapa penelitian yang dilakukan oleh orang yang kompeten ya, dengan menggunakan alat-alat modern, pikiran kita ini memancarkan energi kurang lebih 3 meter lah ya, antara 1 sampai 3 meter. Sedangkan pancaran untuk jantung kita ini lebih jauh jaraknya, bisa antara 15 meter ke atas. Dan luar biasanya, mungkin Anda tidak pernah menyadari bahwa apa yang Anda pikirkan ini berupa energi. Jika Anda berpikir yang baik, berpikir yang damai, berpikir yang bahagia, otomatis energi Anda berada di level yang bagus. Sedangkan jika Anda berpikir yang jelek-jelek, yang negatif, ada putus asa, ada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, iri, dengki, dan lain-lain, itu adalah energinya rendah atau di energi negatif. Karena kita ini adalah energi, orang lain juga energi, maka tadi sudah saya jelaskan di awal, misalkan si A ketemu si B, maka dalam radius tertentu dia akan benturan energi. Artinya apa? Si A atau si B ini ya, dua orang yang akan bertemu ini, sebelum berdekat ini sudah bersentuhan energi di luarnya. Oke. Jarak si A ini mempunyai lingkaran energi. Ya, kalau pakai jantung tadi ya sekitar 15 meter. Ya. Bayangkan, belum sampai ketemu sudah benturan energi. Maka terjadi yang namanya kontak. Paham? Jadi inilah yang mendasari pikiran manusia ini juga ketika berpikir sesuatu memancarkan energi. Pikiran ini mempunyai dua fungsi ganda. Yang pertama adalah sebagai pemancar, dan yang kedua adalah sebagai penerima. Dia bisa memancarkan dan juga menerima. Maka dari itu, ketika kita ini sudah paham cara mengolah energi kita dengan cara membetulkan cara berpikir kita, maka
pancaran tadi atau yang disebut dengan vibrasi ya, getaran energi kita ini akan mempengaruhi sekeliling kita. Oke. Saya tampilkan tabelnya menurut Dr. Hawkins PhD. Ini tentang tabel energi ya. Saya sertakan nanti di kolom sini. Nah, Anda bisa lihat bahwa kisaran manusia ini mempunyai batasan antara energi power dan energi force. Energi power menandakan energinya itu tinggi. Di sana Anda bisa baca di situ banyak macam-macamnya ya. Sedangkan yang di level force juga ada banyak macam-macamnya. Nah, ada batasan di sana, yaitu di angka 200. Ya, ini hasil penelitian secara ilmiah. Konsep energi ini sangat unik sekali. Jadi, misalkan si A ini energinya negatif dan si B ini positif ya. Ini di level force, ini di level power ketemu. Nah, apakah harus sebanding ya biar seimbang nanti ya. Ini negatif, ini positif ya. Apakah ini harus satu ketemu satu biar ini bisa menetralisir energi yang negatif di sini? Ternyata tidak ya. Kabar baiknya adalah saat Anda berada di level yang angka 700, yaitu di kesadaran murni pencerahan, maka Anda bisa mempengaruhi 70 juta individu yang level energinya itu di bawah angka 200 yang di level force. Ini keren ya. Jadi ketika Anda sudah bisa mencapai di level angka 700, di level kesadaran murni, di pencerahan, maka energi Anda ini bisa menetralisir 70 juta individu yang berada di level 200 ke bawah. Oke, saya sertakan di sini biar dibaca nanti ya. Oke, paham ya? Bila Anda berada di level energi 600, Anda bisa mempengaruhi atau bisa menetralisir energi di bawah 200 sebanyak 10 juta orang atau individu. Ini ya juga luar biasa. Level 600 isinya apa? Itu perasaan bahagia, perasaan damai. Bila Anda berada di level energi 500, Anda bisa mempengaruhi 750.000 individu yang energinya di bawah 200. Anda bisa menetralisirnya. Level 500 berisi tentang cinta kasih dan rasa hormat. Bila Anda berada di level energi 400, Anda bisa mempengaruhi 400.000 individu yang berada di level 200 ke bawah. Level 400 ini berisi tentang berpikir, mengerti, dan bijak. Bila Anda berada di level energi 300, di mana level 300 ini berisi tentang rasa optimis, Anda bisa menetralisir level energi yang di bawah 200 sebanyak 90.000 individu. Ini sangat luar biasa. Kabar baiknya seperti itu. Jadi mulai saat ini hati-hati dengan pikiran Anda. Pertahankan jangan sampai Anda berada di level force. Tetapi usahakan Anda selalu berada di level power. Anda bisa melatihnya semakin tinggi semakin bagus. Karena tidak hanya mempengaruhi atau menetralisir individu yang ada di sekitar Anda. Tetapi ini banyak sekali. Oke, ini penelitian ilmiah ya, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sangat penting sekali untuk menjaga pikiran agar tetap damai, bahagia, senang hati, agar energi dan vibrasi yang kita pancarkan ke sekeliling kita ini nanti bisa menetralisir energi negatif ya. Ini sebaliknya, energi ini yang force kalau terlalu banyak yang berada di level 200, misalkan dalam satu masyarakat gitu ya, energi rendah semua, ini juga berbahaya. Karena energi yang kolektif ini, vibrasi yang kolektif ini juga bisa mewujudkan menarik kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Misalkan tindak kriminalitas, tindak kejahatan, terus kemudian kecelakaan di jalan raya, dan hal-hal yang tidak enak lainnya ya. Ini bisa terjadi akibat
vibrasi negatif ya yang dipancarkan oleh kelompok masyarakat. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena tanpa Anda sadari, ketika Anda ini menonton video-video tentang kecelakaan, ya, menonton berita-berita gosip, menonton hal-hal yang tidak baik, yang energinya rendah tadi, bayangkan kalau dalam satu masyarakat lingkungan semua menonton seperti itu, otomatis vibrasi energinya juga kuat ya, tetapi dalam level yang negatif. Tapi kabar baiknya tadi, bila Anda satu orang saja bisa mencapai level energi di atas 200, ini mempengaruhi banyak individu. Saya misalkan, saya level energi saya berada di angka 700 ke atas. Bayangkan, saya bisa mempengaruhi 70 juta. Nah, ini kan hampir sepertiga penduduk Indonesia. Bayangkan, kalau orang seperti saya mempunyai energi yang bagus, vibrasinya tinggi, ini akan keren ya. Dalam satu lingkungan kita akan membentuk pola energi, vibrasi yang saling mempengaruhi. Dampaknya apa? Nanti akan mengurangi yang namanya tindak kriminal tadi. Akan turun drastis. Kecelakaan di jalan raya akan turun drastis. Masyarakat akan menemukan yang namanya ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, rezekinya lancar, dan hal positif lainnya karena vibrasi energi yang positif yang secara kolektif tadi ya. Maka kalau tadi pikiran saja bisa seperti itu, apalagi jantung ya. Kaitannya dengan apa? Perasaan, feeling kita. Jadi kalau perasaan kita ini gundah gulana, ketakutan, apatis dan lain-lain, ini juga energinya jelek, vibrasinya jelek. Maka dari itu Anda harus mengubah perasaan Anda, pikiran Anda ini agar energinya menjadi positif dan memancarkan getaran energi atau vibrasi ini juga positif, bisa mempengaruhi semua orang. Semoga ini dipahami ya, karena ini sangat ilmiah. Dan saya harap setelah menonton video ini Anda bisa lekas menaikkan level energi Anda dari energi force menuju power. Kita sebagai manusia bertanggung jawab penuh atas apa yang kita pikirkan, atas energi yang kita bangun ini, atas vibrasi yang kita pancarkan. Maka dari itu, Anda harus bertanggung jawab terhadap diri Anda sendiri, kelola energi Anda dengan baik. Demikian penjelasan saya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.